Sebenarnya untuk penata laksananya dimulai dari persiapan alat. Jadi semua saklar dalam posisi nol. Pastikan sebelum kita kita nyolokin kabelnya ke dinding listrik itu semuanya dalam posisi nol. Karena nanti kalau misalnya semua alat elektronik sama ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan on, kemudian dicolok, itu tegangannya otomatis sangat tinggi. Nanti kemungkinan untuk alatnya rusak, meledak, berkukus dan lain sebagainya itu tinggi. Jadi pastikan jadi semuanya sebelum memulai itu dalam posisi mati, dicolok, kemudian baru dinyalain. Kemudian semua saklar dalam posisi nol, semuanya juga frekuensi, intensitas, dan lain sebagainya itu dinormalkan. Kabel tidak boleh kontak dengan pasien atau bersilangan satu sama lain. Nah, eh, safety patient yang selanjutnya, kalau yang kemarin kan kita punya tarikan yang otomatis itu ya. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu itu ditarik, tapi kalau ini eh, safety patient yang kedua yang nanti harus diperhatikan pada saat teman-teman ujian praktek juga, dan apalagi nanti kalau sudah praktek di rumah sakit, itu adalah kabel tidak boleh kontak dengan pasien atau bersilangan satu sama lain. Jadi misalnya nih posisinya tidur telengkurap, di situ kabelnya itu melintangi pasien ataupun apa namanya menghalang terkena tubuh bagian terkena bagian pasien, pokoknya dengan alasan karena ruangannya sempit, karena regionnya apa itu tidak diperbolehkan sama sekali, karena nanti akan terjadi apabila suatu saat kita nggak tahu ya kondisi namanya alat, nanti kalau misalnya kesetrum kabelnya copot dan lain sebagainya itu akan sangat membahayakan pasien, terutama pasiennya akan kesetrum sampai luka bakar dan lain sebagainya. Kemudian kabel juga tidak boleh tergantung di atas pasien, harus diletakkan di tempat kabel. Jadi kabel itu jangan berseliweran. Kalau di sini kan memang karena kita alatnya keluar masuk ya, tapi kalau di klinik atau di rumah sakit itu dia udah fix tempatnya, nggak boleh dipindah-pindah. Jadi kalau nanti preklinik kayak gitu kan atau apa, jangan pernah menggeser kabel tersebut dikarenakan apa namanya untuk menyesuaikan pasien gitu. Jadi kalau misalnya udah di situ tempatnya biasanya sudah di situ tidak boleh dipindah-pindah lagi. Kemudian persiapan pasien, pastikan pasien bukan merupakan pasien kontraindikasi. Ini penting banget. Jadi teman-teman harus fokus, tidak boleh apa namanya, tidak boleh tidak boleh apa namanya menjadikan pasien tersebut misalnya ada gangguan sensibilitas dan sebagainya itu tidak boleh dijadikan pasien. Kemudian menjelaskan tujuan terapi seperti biasa saya sering mengulang-ulang. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu harus dijelaskan kepada pasien tujuannya apa, gimana rasanya, kemudian apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Oh ya, yang selanjutnya menjelaskan apa yang akan dirasakan oleh pasien, hangat, panas, cekit-cekit seperti kesetrum ataupun apapun itu. Ini semuanya ya. Benda atau barang metal besi dijauhkan dari pasien karena akan menangkap gelombang itu sendiri sehingga tidak jadi sampai ke jaringan tapi malah terkumpul di daerah tersebut. Pakaian yang menyerap keringat kalau misalnya bisa dibuka beralaskan handuk, posisi pasien nyaman. Penata laksanaan terapi yang selanjutnya yaitu tentukan waktu, intensitas, durasi sesuai dengan kondisi pasien. Pastikan tanding mesin sudah menyala. Pastikan cek sudah terjadi osilasi dengan cara neon. Neon yang menyala itu, kalau itu menyala berarti sudah terjadi osilasi. Terhadap pasien selama terapi, terapis harus mengontrol arus yang masuk ke pasien dengan selalu menanyakan rasa yang dirasakan pasien, monitoring. Jadi setiap misalnya sudah, bagaimana yang dirasakan, apakah panas, apakah hangat, oh, masih hangat, oke baik terima kasih. Habis itu kita cek juga apakah keringatnya menumpuk, apakah harus dilap atau bagaimana. Kemudian jika selama terapi muncul rasa panas, nyeri atau ketegangan tinggi, segera turunkan intensitas pulsasi atau mematikan mesin jika bahaya mengancam. Kemudian evaluasi terapi terhadap alat sesudah selesai, semua tombol dikembalikan ke posisi nol, kabel dan elektroda dijauhkan dari pasien dan mesin dimatikan. Kemudian untuk terhadap pasien, periksa reaksi umum pasien dan efek terapeutik yang dikehendaki, apakah ada pusing, apakah perlu minum dulu, dan juga misalnya posisi tidur kebangun, itu posisinya miring dulu baru duduk. Jangan tiba-tiba monggo Bu silakan bangun dulu gantian sama pasien lain kayak gitu. Pokoknya dipaksa bangun akhirnya apa
duduk tiba-tiba, akhirnya jadi pusing, gelier lah, malah bikin masalah baru kan kalau kayak gitu. Jadi periksa tanda-tandanya, apakah pusing, apakah tadi bagaimana dengan kondisi kulitnya, apakah kemerahan, apakah cukup, apakah hangat, dan lain sebagainya itu harus kita evaluasi, kita cek lagi sebelum pasien meninggalkan ruang. Kemudian apabila terdapat gejala-gejala umum yang mungkin membahayakan, maka pasien harus diistirahatkan terlebih dahulu. Kalau misalnya baru muter baru miring ke kanan atau ke kiri saja, oh ini lagi pusing, oh ya sudah istirahat dulu, disuruh tiduran dulu. Kalau misalnya berkeringat dingin, disuruh minum dulu dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang metode kita cek dari kondensor. Kemudian kumparan. Jadi ini metode dari elektrodanya ya. Jadi ada kondensor, apabila ada yang kumparan nanti di pertemuan berikutnya akan saya berikan contoh-contoh dari elektroda yang sering dipakai. Kalau kita sih selama ini masih yang elektroda yang bulat itu ya. Jadi adanya koplanar, seri atau sejajar, kontraplanar atau paralel. Kemudian untuk teknik lain ada lokal, regional, dan segmental. Ini nanti untuk penjelasan lebih rinci dan juga foto-fotonya nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian pemberian dosis, yang penting di sini pemberian intensitasnya harus sesuai dengan dosis yang benar. Kita lihat, kita cek bagaimana kondisi dari patologinya atau jaringannya. Kemudian lama pulsasi, setiap alat mempunyai variasi yang berbeda-beda, frekuensi juga memiliki yang berbeda-beda. Tetapi diingat kalau misalnya kita mengecek dosis, kita memberikan dosis submitis, itu sudah mampu menaikkan temperatur dan panas. Jadi mitis, submitis, nanti mitis itu yang intermittent, yang bawah, intermittent yang 20 Hz atau 20%. Nah, submitis itu yang intermittent yang sudah hampir mau ke continuous. Nah, kemudian kalau yang continuous itu yang 100%, yang semua energinya keluar. Jadi, saya bilang kalau misalnya 20-40 itu tidak ada efek thermal yang dihasilkan kalau sudah masuk ke dosis submitis. Yang 40, 60, 80 sebelum 100, nah itu sudah submitis, itu sudah ada efek thermal yang dihasilkan. Kalau mau efek thermal yang maksimal itu memilih atau menggunakan jenis yang continuous. Intensitas sangat tergantung dari kondisi pasien. Pada aplikasi intermittent dapat memberikan pulsasi intensitas yang tinggi. Nah, di sini poinnya. Karena itu tadi, kalau misalnya intermittent dia kan terputus-putus. Jadi kalau misalnya kita memberikan intensitasnya tinggi, itu tetap tidak akan sampai merasakan panas yang panas gitu. Sepanas pada saat kita memberikan yang continuous. Kalau yang continuous kita pakai intensitas yang paling misalnya 30 watt atau 40 watt itu sudah rasanya panas karena frekuensi yang dipilih ada yang continuous. Tapi kalau frekuensi yang dipilih adalah intermittent itu bisa sampai 50, 60 biasanya baru terasa hangat. Ya, ada seperti itu. Jadi boleh memberikan pulsasi intensitas yang tinggi asal pada jenis frekuensi yang intermittent. Lama pengobatan pada umumnya 10-30 menit. Jika aplikasi dengan kumparan membutuhkan waktu 10 menit untuk meningkatkan sirkulasi darah. Jadi kalau kumparan itu bentuk dari elektrodanya dia tidak bulat atau tidak panjang atau bentuk elektrodanya itu dia kabel, terus kabel itu yang zaman dulu sih, kalau sekarang udah nggak ada lagi kayaknya. Jadi kabel kemudian eh, dibungkus dengan handuk, itu biasanya untuk ekstremitas, bungkus dengan handuk, kemudian kabelnya itu dililitkan. Jadi kayak bikin apa ya? Ini aja deh, biar gampang. Nih, misalnya ini eh, lengan, kemudian ini dibungkus, kemudian ini dililitkan. Nah, nanti bentuknya seperti itu kalau yang kumparan. Nah, kemudian eh, apa alatnya dicek, alatnya diatur, kemudian nanti yang kumparan-kumparan ini dia yang menghasilkan efek thermal atau efek panas. Itu yang aplikasi dengan kumparan. Frekuensi pengobatan ini tidak boleh juga diberikan setiap hari.
karena nanti akan mempengaruhi beban terhadap sirkulasi darah karena kan efeknya sampai ke peningkatan suhu dari darah sendiri. Jadi kalau peningkatan suhu darahnya meningkat, kemudian apalagi untuk aktualitas tinggi. Jadi bukannya terjadi perbaikan jaringan, tapi malah menjadikan apa itu namanya perbaikan malah menjadikan rusak jaringannya. Jadi biasanya pada dosis yang tinggi pengobatan bisa diberikan 2 sampai 3 kali per minggu. Misalnya pada kasus LBP itu misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali untuk dilakukan itu masih boleh. Indikasi Indikasi dari arus frekuensi tinggi ini perlu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, stadium dari proses penyembuhan luka. Indikasi ini adalah suatu kondisi yang mana SWD dan MWD itu diperbolehkan untuk diberikan. Jadi kalau stadium dari proses penyembuhan luka, dia masuknya akut, subakut, atau kronis. Kemudian sifat dari jaringan atau organ yang mengalami kerusakan. Di mana dia letaknya? Apakah cederanya itu di otot? Apakah cederanya itu di ligamen, di tendon, di tulang, dan lain-lain. Karena itu nanti akan mempengaruhi jenis frekuensi apa yang akan kita pilih. Apakah pakai yang intermittent, apakah pakai yang continuous. Jadi kalau misalnya kita kalau kasus kayaknya baru satu ya, baru yang shoulder kan kemarin. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa menentukan itu teman-teman harus paham dulu patologinya, gitu kan? Patologi yang pertama, kemudian harus tahu dulu dari hasil anamnesisnya itu eh, stadium penyembuhannya ini udah nyampe mana? Apakah masih akut? Jadi masih aktualitas tinggi, masih ada bengkak, masih ada nyeri dan lain sebagainya atau dan letaknya di mana? Oh, misal ternyata ada robekan ligamen. Nah, itu berarti kan untuk penggunaan continuous itu ditunda dulu sampai waktunya tepat. Kalau misalnya ada masalah di tulang, jadi ada jaringan post fraktur, jadi perbaikan jaringan tulang, tapi eh, instruksinya untuk diberikan tujuan atau plan intervensinya dilakukan dengan SWD. Nah, itu berarti kita memilih jenis frekuensi yang sub yang intermittent karena tujuannya tulang jadi kita memberikan apa namanya efek untuk memperbaiki jaringan di sekitar tulang kemudian juga apa namanya tidak terjadi peningkatan suhu yang maksimal sehingga proses tersebut bisa tercapai untuk yang perbaikan tulang dan jaringan di sekitar tulang post fraktur. Kemudian lokalisasi dari jaringan atau organ yang mengalami kerusakan. Contohnya, kelainan-kelainan pada tulang misalnya atau sendi atau otot misalnya rheumatoid arthritis. Jadi ya kalau bahasa bahasa masyarakatnya tuh apa asam urat gitu-gitu. Jadi ada apa namanya ada radang di yang dirasakan tuh seperti itu ada radang di bagian tulang-tulang rheumatoid arthritis, kemudian osteoartritis, kemudian post traumatik. Kelainan-kelainan pada saraf perifer, neuropati, dan neuralgia. Salah. Nah, kalau indikasi tadi sudah ada beberapa banyak, jadi semua hampir apabila berkaitan dengan muskuloskeletal itu sebenarnya bisa diberikan dengan intervensi SPDMOD. Kemudian kalau kontraindikasinya, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, penggunanya tidak boleh menimbulkan nyeri, bahkan tidak boleh sambil menimbulkan panas yang berlebihan. Jadi poinnya kalau misalnya sudah berasa panas, berarti jaringannya lebih panas suhunya, sehingga harus segera diturunkan, biar tidak tambah merusak jaringan yang sedang diperbaiki. Kemudian untuk penggunaannya tidak boleh sampai timbul panas. Terdapat kemungkinan dapat memperberat peradangan atau adanya panas dapat diartikan adanya gangguan sirkulasi darah sehingga tidak dapat mendistribusikan panas. Jadi panasnya terkumpul di satu titik, berarti ada permasalahan di situ sehingga uh, sebaiknya tidak digunakan untuk kasus tersebut. Contohnya logam dalam tubuh, alat-alat elektronik, dan gangguan peredaran darah atau pembuluh darah. Oke, selanjutnya kontraindikasi SWD dan MWD yaitu eh, pakaian ataupun
bahan yang digunakan untuk menutupi tubuh itu terdiri atas nilon dan bahan lain yang tidak menyerap panas. Kemudian jaringan dan organ yang mempunyai banyak cairan, misalnya di bagian dada, bagian depan, kemudian mungkin bagian kepala, seperti itu. Kemudian gangguan sensibilitas ini sangat-sangat amat sebagai kontraindikasi. Kemudian adanya gangguan neuropati, adanya kondisi transkualiser yang mana akibatnya nanti akan menyebabkan pasien tersebut tidak sadar. Kemudian infeksi akut dan odema setelah terapi ronsen karena udah masih ada radiasi di dalam tubuhnya sehingga takutnya akan mengacaukan apa gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian jaringan yang mitosisnya cepat, misalnya punya kanker seperti itu. Jadi kanker apa bakal kanker itu kan jaringan tersebut dia membelahnya sangat cepat dan abnormal. Sehingga kalau misalnya kita berikan panas, efek panas atau SWDMOD ini, takutnya nanti malah akan mempercepat proses pembelahan sel yang abnormal itu tadi dan akhirnya menyebabkan penyebaran kemana-mana. Begitu. Kemudian untuk menstruasi ini sebenarnya kontraindikasi yang absolut, jadi bisa digunakan, masih bisa apabila mungkin sudah masa menstruasi yang hari sudah mau selesai, karena ini kan lagi-lagi kondisinya adalah kondisi penambahan suhu tubuh. Jadi apakah nanti akan terjadi perdarahan yang lebih, kemudian yang ditakutkan seperti itu. Kehamilan ini banyak cairan di dalam kandungan, sehingga kalau misalnya ada peningkatan suhu dalam tubuh secara drastis atau signifikan atau tidak seperti normal, takutnya akan mengganggu perkembangan dari janinnya dan faktor kolagenase yang berhubungan dengan proses perbaikan jaringan. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan, testing alat. Alat itu harus dipastikan bahwa dia apa namanya alatnya tersebut dipastikan bahwa dia baik, berfungsi dengan baik, adanya osilasi, selalu dikalibrasi, perawatan rutin peralatan, testing keluaran arus mesin, keamanan bagi terapis, keamanan bagi pasien, dan juga terapis harus memiliki update ilmu. Dia ilmunya memang harus, oh ternyata ini boleh sekarang, ini tidak boleh, penggunaannya gini, dan gitu, dan lain sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Oke, itu tadi beberapa beberapa pembahasan tentang penata laksanaan SWD-MWD, kemudian ada indikasi dan kontraindikasi, dan juga hal yang perlu diperhatikan dalam eh, ini, yang perlu diperhatikan dalam melakukan penata laksanaan dengan menggunakan SWD dan MWD. Sampai di sini saya buka pertanyaan, diskusi. Silahkan teman-teman kalau misalnya mau ada yang bertanya ataupun diskusi, monggo. Belum ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, saya sudah menyiapkan media untuk refleksi bersama. Jadi silakan teman-teman bisa membuka link yang sudah saya share. Saya lagi-lagi saya minta untuk keaktifan teman-teman semuanya. Sini ya. Dibaca-baca dulu, di, dibuka dulu. Saya mempersiapkan ininya. Windows. Oke, sudah bisa membuka semua.
Oke, jadi saya ingin melihat sejauh mana teman-teman menangkap apa yang saya sampaikan. Bisa masuk nggak semuanya? Bisa, Bu. Oke. Belum ada ini ya. Jadi intinya cuma saya minta tolong untuk refleksi hari ini. Ini di delete ya, Sania. Oke, cuma refleks saya cuma perlu teman-teman berkontribusi 1 sampai 3 kata yang teman-teman ingat dari tadi penjelasan saya di selama itu tadi. Bentar-bentar. Ini bisa di-delete nggak, Sania? Nggak bisa, Bu. Kayaknya jangan ditulis dulu. Oke, saya bikin slide yang baru saja. Dah, saya bikin yang baru. Oke, silakan tulis 1 sampai 3 kata yang teman-teman ingat dari penjelasan tentang hari ini. Berarti temanya refleksi hari ini itu kan ada penata laksanaan, kemudian ada indikasi, kontraindikasi, dan hal yang perlu diperhatikan. Monggo, silakan bisa dimulai. Bisa coba dicek, bisa nggak? Ush.